saja katakan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Amin, amin Tuhan. Yesus Tuhan. Amin Yesus. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Sekali lagi nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku. Yesus Tuhan, amin, amin Tuhan. Yesus Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Oh, kami bawa sembah kami bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Kau Raja mulia, Kau layak disembah, tiada yang seperti-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami memuji-Mu, kami sembah-Mu. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Ini pujian kami, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa padamu, kami bawa bagimu Yesus. Mari sembah Dia. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan, yang dahsyat dan berkuasa. Yesus, nama-Mu indah, lebih dari segalanya. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana. Amin Tuhan. Ini hati-hati kami Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa,
Tuhan Jesus. kita. Haleluya. Sebab Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan di tempat ini. Segala pujian bagimu yang siap untuk bersuka cita, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Seberapa banyak yang siap untuk menari dan melompat buat Tuhan sore hari ini? Boleh lambaikan tanganmu. Kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan berkuasa. Amin. Haleluya. Rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Katakan, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Rimba sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. haleluya. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang Sama-sama angkat tangan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, Cinta surga nyata penuhiku. You are great God, haleluya. Sama-sama katakan, rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sekali lagi katakan, Sukacita surga, amin. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Yuk sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, katakan Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sebab Engkau sumber sukacita kami, Tuhan. Yes. Haleluya. Engkau ada dalam hati kami, Yesus. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Sekali lagi serukan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Engkaulah sumber sukacita kami, Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you, Haleluya. Jesus. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Siapa yang percaya Tuhan kita adalah Allah yang perkasa?
terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sama-sama kita serukan, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Dengan iman, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yes, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Dan saat Engkau hadir Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagimu Yesus. Kami percaya Tuhan, ada tangan yang kuat yang memegang setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya Tuhan mengawali setiap langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jemaat sama-sama nyanyikan. Saat ku sendiri, Tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Sekali lagi katakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun Engkau
sahabat terbaik kami Tuhan. Amin. seperti kau. Yes, amin Tuhan. Saat ku berjalan Dalam lembah gelap, ku percaya kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. kuasamu Sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. jalan. Amin, amin Tuhan. Yesus, ku perlu kasih, Amin, Yesus Tuhan. ku perlu kuasamu. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Bagi kami Engkau segala-galanya Tuhan. Kau hidup kami dan Kau bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Terima kasih telah hadirat-Mu berbicara pada kami Tuhan. Kami buka hati kami haus, kami lapar akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Ya, silakan kembali saudaraku. Ya, shalom, shalom. Indah kita ada di rumah Tuhan, kita di hadirat Tuhan. Ya, senang sekali saya sore ini bisa bersama-sama saudara. Cukup lama saya enggak ada ke Batam dari sebelum COVID ya. Saya senang sekali kalau boleh ada di tempat ini. Ya, saya akan berbicara pagi ini, ini sesuai dengan tema kita bulan Juli, di mana kita semua rock ministry di Indonesia maupun di luar, tema kita bulan ini adalah Loving God, untuk mengasihi Allah. Nah, saya ajak saudara membuka firman Tuhan bersama-sama dalam Matius pasal 18. Saya akan berbicara sore ini yaitu tentang bahwa kasih itu adalah mengampuni. Love is forgiveness. Kita baca bersama-sama dalam Matius pasal 18, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan baca yang ganjil. Saudara bersama-sama bisa membaca ayat yang genap. Matius 18, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Matius 8, tidak bisa ditampilkan di PowerPoint. Matius 18, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Kalau tidak ada, kita baca bergantian, semua bawa ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan
hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Ayat 35 kita baca bersama-sama 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amen. Nah, saudaraku, Matius pasal 18 di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang mengampuni atau pengampunan. Saudaraku, salah satu bentuk dari mengasihi itu adalah mengampuni. Amen. Allah mengasihi manusia, maka dia datang menjadi korban penebusan, yaitu untuk pengampunan dosa. Nah, hari ini saya ingin share tentang mengampuni. Apa itu sebenarnya pengampunan? Dalam Matius pasal 18, ya, beberapa ayat yang kita baca ya, 21 sampai dengan 35. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan tentang pengampunan itu, bagaimana kita bisa mengampuni. Sudah di dalam perjanjian lama, kalau sudah memperhatikan, mereka tidak mengenal istilah pengampunan. Dalam perjanjian lama itu yang mereka tahu itu adalah korban penghapus salah atau pengganti kesalahan. Karena itu dalam perjanjian lama dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Mereka tidak tahu apa arti daripada mengampuni itu. Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, lalu dia membuat sesuatu yang agak ekstra, dia berkata begini, Tuhan berapa kalikah kami harus mengampuni? Apakah kita mengampuni sampai 7 kali? Jadi 7 kali itu sudah luar biasa. Tapi Tuhan Yesus berkata bukan sampai 7 kali, tapi kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu 70 kali 7 kali. Kecenderungan seseorang untuk bisa memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan itu biasanya tidak lebih dari 2 kali. Apalagi kalau orang itu melakukan kesalahan yang sama. Jadi batas kemampuan manusia itu biasanya mengampuni itu enggak lebih dari 3 kali. Tapi Tuhan Yesus di sini berkata kamu harus mengampuni bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 70 kali itu sama dengan 490 kali dalam satu hari. Nah kalau saya hitung dengan kalkulator, 490 dalam satu hari kita harus mengampuni 490 kali. Kalau 490 kali dibagi 24 jam, itu sama dengan dalam 1 jam kita harus mengampuni 20 kali. Kalau 1 jam 60 menit, dari dalam setiap, kita harus mengampuni setiap orang bersalah pada kita dalam setiap 3 menit, atau 2,9 ya, setiap 3 menit. Jadi dengan kata lain, saudaraku, dengan kata lain kita harus selalu melepaskan pengampunan. Kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita. Jadi kita harus mengampuni bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Jadi setiap kita perlu melepaskan pengampunan dan tidak perlu menyimpan kesalahan orang lain dalam diri kita. Nah saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana caranya kita bisa mengampuni orang lain. Bagaimana kita bisa berjalan dalam pengampunan ini. Nah di dalam perumpamaan yang Yesus berikan dalam ilustrasi tentang pengampunan ini, ada 2 hal untuk bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Yang pertama, kita bisa mengampuni kalau kita menyadari bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Jadi saya taruh di PowerPoint di sini adalah realize God forgiveness. Jadi menyadari bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Nah
Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seorang yang berhutang. Dikatakan di sini, ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Saudara, 10.000 talenta itu sangat besar sekali. Kalau zaman dulu, saudara, kalau 1 talenta itu 60 mina. Dan 1 mina itu 3 bulan upah untuk upah buruh. Jadi kalau zaman sekarang upah buruh 1 hari 100.000, katakanlah saya genapkan 100.000. Jadi kalau 1 talenta itu sama dengan 1 talenta sama 60 mina, dan 1 talenta itu sama dengan 180 bulan upah buruh. Jadi kalau dihitung 1 talenta itu sama dengan, kalau 100.000, 3 juta kali 180, itu sama dengan 540 juta. Nah, satu talenta itu upah untuk 15 tahun. Jadi 15 tahun upah pekerja. Nah, saya hitung, dari sini dengan cepat saja, karena saya tahu 10.000 talenta itu adalah upah untuk 150.000 tahun upah buruh. Suruh bisa hitung 10.000 talenta itu sama dengan apa? 150.000 tahun upah buruh. Itu kalau saya total, kalau satu hari upahnya 100.000, itu sekitar 1.500 triliun. Itu kalau saya buat rata-rata 100.000. Nah, dikatakan ada orang yang berhutang 10.000 talenta dan dia tidak bisa bayar. Dan kemudian dia minta dimaafkan pada raja itu, dan kemudian raja itu memaafkan dia. Tetapi kemudian orang yang berhutang 10.000 talenta itu, ada orang yang berhutang cuma 100 dinar. 100 dinar itu adalah sekitar, kalau 1 dinar itu adalah upah untuk 1 hari. Jadi kalau 100 dinar, kalau 1 hari upah bekerja 100.000, 100 dinar itu hanya sekitar 10 juta. Jadi dia tadinya berhutang hampir 1.500 triliun, dimaafkan, terus kemudian hanya orang berhutang cuma berapa? 10 juta, tidak bisa memaafkan, tidak bisa membebaskan. Nah, jadi hamba yang tadi dibebaskan dari 10.000 talenta itu, dengan orang yang cuma berhutang 100 dinar, dia tidak mau memaafkan. Sebaliknya apa? Menghukum orang yang berhutang itu, bahkan dikatakan memasukkannya ke dalam penjara. Nah, waktu raja mendengar tentang itu, tentang apa yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini, raja itu marah. Hamba itu dipanggil dan kemudian menyerahkan hamba itu kepada algojo-algojo untuk dihukum. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa demikianlah orang yang tidak mengampuni orang lain. Nah, saudara, kita harus tahu dan sadar bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Kita akan sulit mengampuni orang lain kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan telah mengampuni kita, itu akan membuat kita mudah untuk kita bisa mengampuni orang lain. Jadi pertama saudara perlu sadar bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita yang tadinya harus dihukum, kita harus binasa selama-lamanya di neraka, itu sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus waktu dia mati di atas kayu salib. Setahu salib itu adalah satu bentuk hukuman yang paling mengerikan, paling sadis. Nah, Yesus melakukannya. Dia mati di atas kayu salib dengan kematian yang paling sadis, paling mengerikan, paling terkutuk. Dan itu dilakukan adalah untuk kita. Nah, saudara, Yesus Kristus sudah mengampuni kita. Dalam Yesaya pasal 53, coba kita lihat. Saudara. Yesaya pasal 53. Bisa ditampilkan enggak di sini? Atau enggak bisa? Yesaya pasal 53, ini pasal terkenal, ayat yang kelima. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Oke, terima kasih. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saudara lihat di sini dikatakan bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepadanya. Saudaraku, Yesus Kristus sudah menanggung hukuman kita. Dosa kita sudah dipikulnya. Saudaraku, Yesus sudah mengampuni kita.
Kalau saya lihat dari Yesaya pasal 53 di sini, sebenarnya kalau kita mengerti, saudaraku, yang menyalibkan Yesus di Kalvari itu bukan orang-orang Yahudi. Saudara. Yang menyalibkan Yesus di Kalvari itu bukan tentara Rom. Tapi yang menyalibkan Yesus di Kalvari itu adalah kejahatan kita. Nah, saudaraku, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, so kita perlu sadar bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Darah Yesus sudah membeli kita dan membebaskan kita, dan setiap kita sudah dibebaskan dari hukuman atas dosa. Jadi Tuhan sudah mengampuni kita. Bahkan dalam Kolose pasal 2 ayat 14, coba kita lihat Kolose pasal 2 ayat 14. Dikatakan demikian, Kolose 2 ayat 14. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sebab Yesus Kristus sudah menebus, sudah mengampuni kita. Jadi setiap kita telah ditebus dan telah diampuni Tuhan. Nah, Tuhan telah mengampuni kita. Nah, perkataan mengampuni, itu bisa ditampilkan ya. Di PowerPoint ada ya. Perkataan mengampuni, di situ diterjemahkan begini. Forgiveness. Satu lagi, ya. Perkataan forgiveness di situ saya terjemahkan adalah lay it aside, forget, send it away, or clear the record. Nah, Tuhan sudah mengampuni kita, dikatakan di situ adalah Tuhan mengampuni dikatakan apa? Lay aside, mengesampingkan, melupakan, membuang atau menghapus semua record atau semua rekaman. Nah, Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan telah menyingkirkan, membuang segala dosa kita. Tuhan sudah nggak mengingat lagi dosa-dosa kita, bahkan Tuhan sudah menghapus semua rekaman-rekaman dosa kita. Jadi Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, kesadaran bahwa Tuhan telah mengampuni kita itu sangat penting. Jadi untuk kita bisa mengampuni, kita perlu sadar bahwa Tuhan telah mengampuni. Nah, kalau Tuhan mengampuni kita, dikatakan Tuhan itu udah membuang dosa kita, melupakannya, bahkan dikatakan menghapus semua dosa-dosa kita. Nah, kadang-kadang kita berpikir, saudara, seringkali saya juga pernah sempat berpikir begini, bahwa Tuhan itu punya record untuk dosa-dosa saya. Jadi nanti waktu penghakiman itu akan dibukakan semuanya dosa-dosa saya. Nah, saudaraku, saya mau kata pada saudara, Tuhan tidak membuat record atau rekaman kesalahan-kesalahan kita. Dalam Yesaya pasal 43 dikatakan bahwa Tuhan itu udah gak mengingat dosa-dosa kita lagi. Dalam Mika pasal 7, dia membuang. Dalam zaman lain dikatakan, dia menghapus semua dosa-dosa. Jadi Tuhan itu kalau mengampuni kita, dia itu udah gak mengingat dosa-dosa kita. Baik itu dosa masa lalu, dosa masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Jadi darah Yesus sudah menghapus segala dosa kita. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, maupun dosa masa yang akan datang. Nah, waktu kita bertobat dan percaya Yesus, dosa masa lalu itu sudah diampuni. Dan setelah kita percaya, saya ingin jelas kepada saudara, ini sering kali kita tidak memahami ini. Setelah kita percaya pada Yesus, kalau kita melakukan kesalahan, darah Yesus selalu tersedia untuk mengampuni dan menghapuskan dan menyucikan semua dosa-dosa kita. Karena dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, pasal yang sangat terkenal, saudara, saya ingin tunjukkan pada saudara kita memahami ini. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Tuhan sudah mengampuni dan menghapus segala dosa-dosa kita. Tidak ada record kesalahan-kesalahan kita di mata Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, coba kita lihat. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab Tuhan itu udah mengampuni kita. Dia mengampuni dosa masa lalu kita. Waktu kita bertobat, kita lahir baru, Tuhan mengampuni dosa masa lalu kita. Nah, sekarang bagaimana dengan perjalanan waktu setelah kita bertobat dan percaya? Kalau kita lakukan kesalahan. Satu yang mengatakan, kalau kita sampai lakukan kesalahan, dikatakan darah Yesus tersedia untuk mengampuni kita. Jadi, saya mau katakan pada saudara, di mata Tuhan, seseorang yang telah diampuni itu adalah seperti seorang yang udah gak pernah melakukan kesalahan. Seperti seorang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi, orang yang diampuni itu, udah gak ada dosanya lagi. Jadi, di mata Tuhan, kita yang percaya Yesus, yang telah diampuni itu, di mata Tuhan itu seperti kita ini tidak pernah berbuat dosa.
Jadi kayak seperti kalau saya bilang itu nol besar. Jadi di mata Tuhan, kita ini seperti orang yang tidak berdosa. Jadi dalam Kolose 1, coba saya lihat di sini Paulus menjelaskan dalam Kolose pasal 1. Kalau Tuhan mengampuni kita itu seperti kita nggak pernah berbuat dosa di mata Tuhan. Dikatakan dalam Kolose itu kudus dan nggak bercela. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Saya baca genap, sudah baca ganjil. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 22, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, sudah di situ katakan, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau Tuhan mengampuni kita yang telah diperdamaikan oleh darah Yesus, kita ditempatkan di hadapan Allah itu dikatakan apa? Kudus, tak bercela dan tak bercacat. Jadi di mata Tuhan setiap kita yang tadi ampun itu kudus di hadapan Tuhan. Seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau dalam bahasa yang keren juga ada apa? Seperti big fat zero. Jadi tanpa dosa. Jadi di mata Tuhan kita ini tanpa dosa. Kita ini adalah orang-orang kudus Tuhan. Hanya kita selalu berpikir bahwa orang kudus itu adalah mungkin seorang hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang gak kudus juga, saudaraku. Jadi kadang-kadang kita berpikir seorang yang kudus adalah hamba Tuhan atau para oskop atau santo itu yang kudus. Saudaraku, itu sebutan manusia yang menyebutnya. Tapi Alkitab menyebutnya bahwa setiap kita orang percaya itu adalah orang-orang kudus. Jadi kita yang telah diampuni dosa kita di depan Tuhan adalah kudus. Jadi setiap kita orang percaya, Tuhan telah mengampuni kita. Segala dosa kita sudah disucikan, sudah diampuni. Nah, untuk kita bisa mengampuni orang lain, kita perlu menyadari bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Dan dalam perumpamaan dikatakan, Tuhan, dia dibebaskan dari 10.000 talenta. Jadi Tuhan sudah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi, pertama sadar, tahu bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Nah yang kedua, yang pertama realize, menyadari bahwa Tuhan mengampuni kita. Yang kedua, 2R saudaraku. Yang kedua adalah release forgiveness. Yang pertama menyadari, yang kedua adalah melepaskan. Jadi kita sadar bahwa Tuhan mengampuni kita. Yang kedua yang kita perlu lakukan adalah kita melepaskan pengampunan. Nah saudara, hamba yang berutang 10.000 talenta itu, yang telah dibebaskan dan dimaafkan, yang sudah dibebaskan dan diampuni itu, tapi dia tidak mau memaafkan orang yang berhutang cuma 100 dinar. Sebaliknya menghukumnya. Dia menerima kasih karunia, tetapi dia tidak mau memberi kasih karunia kepada orang lain. Kalau saya lihat akibatnya adalah, dia diserahkan kepada algojo untuk dihukum. So kalau kita tidak mau mengampuni, kita juga akan diserahkan kepada algojo. So algojo ini gambaran adalah setan. Jadi orang yang tidak mau mengampuni itu memberi peluang untuk setan menyerang kita. Nah itu akan sangat merugikan kita. Jadi kalau kita nggak mau mengampuni, kita akan diserahkan kepada algojo. Jadi orang yang tidak mau mengampuni itu memberi peluang untuk setan menyerang atau menggocoh diri kita. Nah kalau sudah perhatikan, saudara, orang-orang yang tidak mau mengampuni, ada 3 hal yang saya ingin bagikan pada saudara. Yang pertama, saudara, orang yang tidak mau mengampuni, itu dia akan mengalami yang namanya emosi yang terluka. Orang yang mengampuni, emosinya akan terluka. Kalau saudara perhatikan, kalau kita nggak mengampuni, saudara, kita marah, kita kecewa, kita sakit hati, dan itu kalau dibiarkan, itu akan timbul akar pahit dalam hati kita. Nah, kalau udah timbul akar pahit, kalau seorang itu mengalami akar pahit, emosinya akan terluka. Dia menjadi orang yang tidak stabil, emosinya jadi nggak stabil, jadi sensitif, gampang tersinggung, dan gampang meledak, dan juga menjadi orang yang insecure, tidak aman. Itu akibat daripada apa? Kalau emosi kita
terluka. Saya dibesarkan, saya ini 9 bersaudara. Dan saya merasa anak ke-7, saya ini merasa anak yang paling nggak disukai oleh orang tua saya. Dan saya terluka secara emosi. Nah, karena saya terluka secara emosi, saya menjadi orang yang sangat diam. Jadi saya nggak banyak bicara. Itu terbentuk karena apa? Saya terluka secara emosi. Saya dulu sangat marah dengan mama saya. Karena mama saya itu dulu, papa saya itu sebenarnya baik sekali. Diam, baik sekali. Tapi mama saya itu agak dengan papa saya itu agak, jadi kita melihat itu kesel gitu dengan mama. Jadi saya agak kecewa dengan mama saya dan saya terluka. Akhirnya saya ada kepahitan dengan mama saya. Tapi waktu saya bertobat lahir baru SMA kelas 2, saya datang kepada mama saya minta maaf, dan di situ Tuhan mulai menyembuhkan saya. Saya kok orang yang terluka secara emosi, itu emosinya jadi nggak stabil. Jadi emosinya nggak stabil, terus jadi sangat sensitif, tertutup, diam, dan rasa nggak aman. Nah, kalau kita nggak mau mengampuni, yang pertama yang kita alami adalah emosi kita akan terluka. Jadi, karena dia dikatakan di situ, orang yang berhutang 10.000 talenta tadi nggak mau mengampuni, dia diserahkan kepada algojo. Jadi, saudara, emosi kita akan terluka. Yang kedua, kalau kita nggak mengampuni, saudara, kesehatan kita akan terganggu. Seorang yang tidak mau mengampuni, saudara, secara mental, dia akan terganggu. Dan kalau mental kita itu terganggu, ketegang, itu menyebabkan imun tubuh turun. Tekanan darah kita juga jadi nggak normal. Nah, kalau tekanan darah kita nggak normal, saudaraku, peredaran darah kita terganggu, itu menyebabkan banyak penyakit yang bisa datang dalam tubuh kita. Saya kemarin mendengar ada seorang berkata begini, bahwa hampir seluruh penyakit itu masalahnya adalah di dalam darah. Kalau darah tidak bisa berfungsi dengan baik, itu yang menyebabkan banyak penyakit dalam tubuh manusia. Nah, saudaraku, yang pertama kalau orang nggak mau mengampuni, emosi akan terluka. Yang kedua, kesehatan akan terganggu. Yang ketiga, saudaraku, ini yang berbahaya. Kita akan menghentikan Tuhan bekerja untuk kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 15 tadi katakan begini. Coba kita lihat Matius pasal 6 ayat 15. Kita lihat. Dalam doa Bapa kami dikatakan begini. Ini saya jelaskan pada saudara. Ini banyak orang yang kurang begitu memahami di sini. Matius pasal 6 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kata apa? Kalau kamu nggak mengampuni, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Nah, seringkali kita agak bingung saudara di sini. Kalau kita nggak mengampuni, Bapa kita nggak akan mengampuni kita. Nah, dalam Matius pasal 6 ayat 15 di sini, maksudnya bukan Tuhan tidak mau mengampuni kita. Saya ingin jelaskan pada saudara. Karena kalau Tuhan tidak mengampuni kita, saudaraku, kita bisa kehilangan keselamatan kita. Jadi di dalam Matius pasal 6 ayat 15 ini, yang dimaksud dengan Tuhan tidak mengampuni kita, saya akan jelaskan pada saudara. Saudaraku, di dalam Alkitab dijelaskan, ada dosa yang bisa diampuni, ada juga dosa yang tidak bisa diampuni. Saudaraku, dosa yang tidak bisa diampuni, itu dosa membawa maut. Karena itu kalau Tuhan nggak mengampuni kita, maka itu membuat kita akan kehilangan keselamatan kita. Tapi Matius pasal yang ke-6 ini, saya akan jelaskan. Apa yang dimaksud, saudara? Nah, saudara, jadi dikatakan Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Coba saya tunjukkan, 1 Yohanes pasal 5. Coba kita lihat, saudara. 1 Yohanes pasal 5, ayat 16 sampai 17. Saya baca genap, saya baca ganjil. 1 Yohanes pasal 5, ayat 16 sampai 17. Saya baca genap, saya baca ganjil. 1 Yohanes pasal 5. Ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. 17. Nah, sebenarnya di dalam 1 Yohanes pasal 5 di sini ada jelaskan tentang dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan
maut. Saudaraku, dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang bisa diampuni. Nah, saudaraku, dosa yang tidak bisa diampuni itu ada dua jenis dosa yang tidak bisa diampuni. Di dalam Alkitab dijelaskan. Dosa yang tidak bisa diampuni yang pertama, yaitu kalau dosa yang tidak bisa diampuni adalah kalau seseorang menghujat Roh Kudus. Ini yang tidak bisa diampuni. Jadi ada dua dosa yang tidak bisa diampuni. Yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Dalam Matius pasal 12 di situ jelaskan. Jadi kalau kamu menentang anak manusia masih bisa diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu tidak akan diampuni di dunia ini juga, bahkan di dunia yang akan datang. Nah, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Nah, ini seringkali kita memiliki konsep yang keliru dengan ini. Nah, saya akan jelaskan. Menghujat Roh Kudus itu bukan kadang-kadang kita berpikir. Menghujat Roh Kudus kadang-kadang kita berpikir gini. Kalau kita melihat orang berbahasa roh, saya dulu dari gereja GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, gereja Protestan. Waktu saya bertobat lahir baru, saya masuk ke gereja GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. Nah, waktu saya bertobat di gereja Pentakosta itu, GPDI itu mereka semua berdoa dalam bahasa lidah, bahasa roh. Mereka pukul-pukul bangku. Wah, waktu saya pertama melihat, saudaraku, wah, ini kayak orang kerasukan. Karena apa? Pukul-pukul bangku. Itu GPDI seperti itu, saudaraku. GPDI yang lama, nggak ada sekarang sudah agak semi karismatik, mungkin sudah agak lain. Nah, terus saya berpikir, wah ini kayak orang kerasukan. Saudaraku, menghujat Roh Kudus itu bukan waktu kita melihat orang berbahasa roh, karena kita waktu itu nggak tahu terus kita berkata dia gila atau kerasukan setan. Saudaraku, menghujat Roh Kudus juga bukan kalau kita nggak setuju dengan pekerjaan Roh Kudus. Nah, apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus itu? Saudaraku, menghujat Roh Kudus kalau saya lihat dalam Matius pasal 12, itu waktu itu Yesus mengusir setan, saudaraku. Waktu dia mengusir setan, terus kemudian orang-orang Yahudi berkata, dia ini mengusir setan dengan penghulu setan atau dengan kuasa Beelzebul. Dengan kata lain, saudaraku, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah pemimpin setan. Atau bahasa kasarnya, Yesus itu adalah setan. Nah, karena dia mengatakan Yesus itu setan, dengan kata lain, saudaraku, mereka nggak mau percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni, itu menghujat Roh Kudus yang maksud di sini adalah, mereka dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu kalau kita orang yang nggak percaya pada Yesus, dosanya nggak akan diampuni. Jadi dosa yang menghujat Roh Kudus itu adalah dengan kata adalah menyatakan bahwa Yesus itu setan, nggak mau percaya pada Yesus Kristus. Dan yang kedua, dosa yang tidak bisa diampuni, yang pertama adalah menghujat Roh Kudus, yang mensetankan Yesus, yang nggak percaya pada Yesus. Yang kedua adalah kalau orang itu murtad. Pertama menghujat Roh Kudus, yang kedua adalah murtad. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6, coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca genap, saya bacakan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, setelah di sini katakan yang tidak bisa diampuni, yang pertama adalah menghujat Roh Kudus, mensetankan Yesus. Yang kedua adalah kalau dia murtad. Nah, apa itu orang yang murtad? Orang yang murtad itu adalah kalau orang itu sudah lahir baru. Banyak orang Kristen yang belum lahir baru. Kalau sudah pernah mendengar Bruri Pasal 5. Bruri Pasal 5 itu Kristen menikah dengan Anita Sarawak, Muslim, masuk Muslim. Cerai, kembali ke Indonesia, masuk Kristen lagi. Kok bisa Kristen, Muslim, Kristen? Saya yakin Bruri Pasal 5 belum lahir baru. Nah, yang dimaksud dengan murtad adalah kalau orang itu lahir baru, seperti saya sudah percaya Tuhan, saya sudah lahir baru, mengalami hadirat Tuhan, mengalami Tuhan. Kemudian kalau saya murtad, saya tinggalkan Tuhan dan kemudian saya menghina Yesus, itu sulit sekali untuk
diinsafkan kembali. Karena Roh Kudus itu menginsafkan orang yang belum percaya. Tapi kalau orang yang sudah percaya dan kemudian menghina Yesus, Roh Kudus tidak akan menginsafkan dia kembali. Karena dikatakan orang yang pernah diterangi tidak mungkin diinsafkan kembali. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah kalau orang itu murtad. Jadi ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, Matius pasal 6 ayat 15 dikatakan, kalau kamu tidak mengampuni, maka Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Nah, saudaraku, dalam Matius pasal 6 ini, Tuhan sedang mengajarkan tentang apa? Doa. Jadi kalau kamu tidak mengampuni, maka Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Ini maksudnya adalah bahwa yang dibicarakan adalah tentang doa. Kalau kita tidak mengampuni, bukan Tuhan tidak mengampuni kita, tetapi itu akan memblok Tuhan untuk bekerja bagi kita. Dengan kata lain, Tuhan nggak akan mendengar dan menjawab doa kita. Jadi saudara perlu memahami, kalau Tuhan nggak mengampuni kita akan kehilangan keselamatan kita. Tapi yang dimaksud di sini adalah, kalau kita tidak mengampuni, kita memblok Tuhan untuk bekerja untuk kita. Saudaraku, waktu kita tidak mau mengampuni, saya akan jelaskan para saudara, itu memberi celah untuk setan menyerang kita dengan perasaan bersalah. Jadi kalau kita tidak mengampuni, tadi saya jelaskan bahwa itu memblok Tuhan bekerja. Nah, apa hubungannya, saudara? Saya akan jelaskan. Waktu kita nggak mau mengampuni, saudara, itu memberi celah pada setan untuk menyerang atau menuduh kita dengan perasaan bersalah. Nah, kalau hati kita itu tertuduh dengan hati kita itu tertuduh, maka kita tidak bisa berdoa kepada Allah dengan keberanian atau dengan keyakinan. Karena dalam Matius pasal yang kelima ayat 24 dikatakan begini. Kalau kamu datang kepada Tuhan dan kemudian ada sesuatu di hati kamu dengan orang lain. Apa yang Tuhan katakan? Hendaklah kamu berdamai. Jadi kalau kita dituduh dengan perasaan bersalah, kalau kita nggak mengampuni, kita akan tertuduh dengan perasaan. Nah, kalau kita dituduh dengan perasaan bersalah, maka kita nggak akan berani berdoa kepada Allah dengan keberanian atau dengan keyakinan. Karena itu yang kita perlu lakukan adalah kita perlu menenangkan hati kita perlu membereskan hati kita di hadapan Allah, supaya kita bisa berdoa dengan keyakinan. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes menjelaskannya, saudara. Kita perlu menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22. Saya baca ganjil, saya baca genap. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 sampai 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi di situ apa saja yang kita minta, kita percaya. Sorry, ayat yang ke-20. 1 Yohanes. Nah, ayat 22 tadi. Dan apa sih yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena ayat yang sebelumnya dikatakan, hendaklah kita menenangkan hati kita di hadapan Allah. Maka apa saja yang kita minta, maka kita memperoleh. Nah, saudara, kita perlu menenangkan atau membereskan hati kita di hadapan Allah. Kalau kita tertuduh dengan perasaan bersalah, kita nggak punya keberanian untuk mendekat Allah. Karena itu, kita perlu tenangkan hati kita. Nah, kalau kita tenangkan hati kita di hadapan Allah, maka kita akan punya keberanian untuk berdoa dengan keyakinan, dengan tidak bimbang. Karena kalau kita bimbang, kita tidak bisa berdoa dengan iman. Nah, kalau kita tidak bisa berdoa dengan iman, Tuhan nggak akan bekerja atau menjawab doa kita. Karena orang yang bimbang, orang yang ragu, itu nggak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Jadi, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Dengan kata lain, kita memblok Tuhan untuk bekerja. Kita akan dituduh dengan perasaan bersalah, dan akhirnya kita tidak bisa berdoa dengan keyakinan. Tinggal 10 menit ya, saya percepat. Ya. Nah, saudara, karena itu sangat penting kita melepaskan pengampunan. Saudara. Jadi, yang pertama, sadar bahwa Tuhan mengampuni kita. Yang kedua, kita perlu rilis pengampunan. Jangan simpan kesalahan orang lain. Di dalam Alkitab ada contoh seseorang yang mudah sekali melepaskan pengampunan, bisa melepaskan pengampunan. Saya memberikan contoh dengan cepat, 10 menit ya. Saya coba cepat. Sebenarnya poin saya di bawah ini. Ini baru pembukaannya. Oke.
Bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan? Di dalam Alkitab tunjukkan ada seorang yang yang bernama Yusuf. Coba kita baca ya, Kejadian pasal 50, Saudara. Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan? Kita belajar dari Yusuf. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Saya baca ganjil, saya baca genap. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku ini ke pengganti Allah. Ayat 21 kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, saya lihat Yusuf ini, contoh Yusuf. Yusuf ini adalah seorang yang diperlakukan tidak adil dengan saudara-saudaranya. Dia anak kesayangan papanya, tapi kemudian saudaranya itu benci dengan Yusuf. Terus Yusuf ini dijual ke Mesir, masuk penjara. Dia menderita demikian rupa sampai akhirnya Yusuf ini menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Saudaraku, Yusuf, kalau saudara perhatikan, dia dibenci, ditindas, ditolak, bahkan dibuang oleh saudaranya. Tapi saudara lihat, Yusuf bisa mengampuni saudaranya. Dia berkata begini, kamu memang mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikannya. Nah, saya akan menjelaskan kepada saudara tiga hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Yang pertama, saudaraku, untuk kita bisa mengampuni, jangan mengambil kursinya Tuhan. Kalau di sini saya jelaskan adalah avoid God share. Jangan mengambil apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Karena dalam ayat yang ke-19 dikatakan, apakah aku pengganti Allah? Saudaraku, untuk kita bisa mengampuni yang pertama adalah, saudaraku, jangan mengambil tempatnya Tuhan. Penghakiman atau menghukum itu haknya Tuhan, bukan kita. Jadi untuk kita bisa mengampuni, kita tidak boleh mengambil haknya Tuhan. Saudara. Kita tidak boleh menghukum orang lain. Karena Yesus juga berkata, jangan kamu menghakimi orang lain. Jangan kamu menghukum orang lain. Kadang-kadang kenapa kita nggak mau mengampuni? Karena kita mau menghukum orang itu. Saudara. Jadi jangan, apakah aku pengganti Tuhan? Gak usah takut. Aku akan mari datang kepadaku. Aku akan memelihara semua keluarga kamu. Saudara, Yusuf ini luar biasa. Jadi penghakiman atau menghukum itu haknya Tuhan. Ibrani pasal 1 berkata pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi Yusuf tidak mau menghukum atau menuntut keadilan atas saudara-saudaranya. Yusuf menyerahkan penghakiman itu ke tangan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghukum atau menghakimi. Nah, kecenderungan kita tidak mau mengampuni adalah karena kita ingin membalas apa yang orang lain sudah lakukan. Kita ingin menghukum orang itu, bahkan kita ingin membuat orang itu kapok atau jerah. So, penghakiman itu haknya Tuhan. Nah, kita perlu belajar dari Yusuf ini. Jadi Yusuf ini dikatakan, apakah aku pengganti Tuhan? Jadi pertama, untuk saudara bisa mengampuni, saudara jangan mengambil haknya Tuhan. Yusuf tidak menghukum saudara-saudaranya, sebaliknya dikatakan apa? Dia menunjukkan kemurahan kepada saudara-saudaranya. Saya cepat, saudara. Yang kedua, dengan cepat. Yang kedua, dikatakan di situ, kembali ke Kejadian pasal 50. Dikatakan di sini, yang pertama jangan mengambil bagiannya Tuhan. Yang kedua adalah punya perspektif, melihat dengan perspektif Tuhan. Jadi Yusuf berkata begini, memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, saudaraku, Yusuf dia melihat dengan perspektif Tuhan dalam setiap keadaan. Kamu mereka yang jahat, tapi Tuhan mereka yang baik. Nah, kita perlu tahu bahwa rancangan Tuhan untuk setiap kita itu adalah rancangan yang baik. Kalau ada orang melakukan yang jahat dengan kita perlu melihat rancangan Tuhan selalu baik untuk saya. Orang boleh berbuat jahat kepada saya. Orang boleh berusaha untuk mencelakakan saya. Tapi
kita perlu punya perspektif bahwa Tuhan bisa merubahnya untuk kebaikan. Nah, kalau sudah punya perspektif Tuhan, sudah melihat dengan kacamata Tuhan, kita akan mudah sekali untuk mengampuni. Karena dalam Roma pasal 8 kita ngerti sana bahwa katakan apa? Tuhan dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi yang kedua, saudaraku, Yusuf bisa melepaskan pengampunan. Yang pertama karena dia tidak mau duduk mengambil haknya Tuhan. Yang kedua, dia melihat dengan perspektif Tuhan. Jadi apa saja yang orang lain lakukan terhadap kita, Tuhan akan merubahnya untuk kebaikan. Jadi ada dengan istilah gini. Kalau kita melihat yang tidak baik dalam diri kita, terjadi dalam diri kita, yang kita lihat adalah di balik setiap yang nggak baik selalu yang baik. Ada satu pepatah yang berkata begini, di balik mendung ada hujan. Nah, jadi bagi kita orang percaya, kita perlu tahu bahwa rancangan Tuhan untuk kita, ini adalah ultimate purpose Tuhan, adalah yang baik untuk kita. Jadi kalau ada orang membenci kita, kalau ada orang menipu kita, kalau ada orang yang ingin mencelakakan kita tahu rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah yang ultimate adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka setiap orang yang merancangkan yang jahat, Tuhan merubahnya menjadi yang baik. Karena kita nggak perlu sakit hati. Setuju? Jadi Tuhan selalu mereka yang baik untuk kita. Yang ketiga, yang terakhir. Boleh ya 5 menit lagi ya. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah ekspres kasih Tuhan. Yang pertama, jangan mengambil bagiannya Tuhan, duduk di kursinya Tuhan. Yang kedua, lihat dengan perspektif Tuhan. Yang ketiga, ekspres kasih Tuhan. Nah, Yusuf sudah tidak membalas dendam, dia tidak balas dendam, dia tidak sakit hati, tapi sebaliknya menyatakan kasihnya kepada saudaranya. Dia berkata begini, kamu gak usah takut, mari datang. Aku akan memelihara semua keluarga kamu. Dia ekspresikan kasih Tuhan. Saudaraku, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dia memberi pengampunan dengan apa? Kasih karunia. Jadi pengampunan itu, saudaraku, harus dilakukan dengan apa? Kasih karunia. Tuhan mengampuni kita dengan apa? Kasih karunia. Kita tidak pantas, kita tidak layak, tapi kita beri pengampunan karena apa? Kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kita menerima sesuatu yang sebenarnya enggak pantas. Jadi untuk kita mengampuni, kita juga harus lakukan dengan apa? Kasih karunia. Saudara-saudara ini enggak pantas sebenarnya. Tapi Yusuf memberikan apa? Kasih karunia. Jadi begitu juga dengan kita. Untuk kita bisa mengampuni, kita perlu mengampuni orang dengan apa? Memberikan kasih karunia. Mungkin dalam kita, orang itu enggak pantas diampuni. Ini bencet loh. Tahu ya, bencet loh. Itu betul-betul enggak pantas diampuni. Saudara, orang yang enggak pantas, itu yang perlu diampuni. Jadi berikan pengampunan itu dengan kasih karunia. Jadi kita perlu melepaskan pengampunan dengan kasih karunia. Apa yang enggak pantas, kita berikan. Nah, Yusuf selalu melakukan seperti itu. Jadi saudaranya enggak pantas, tapi dia berikan dengan kasih karunia. Kalau biasanya kita kalau orang melakukan kesalahan, ya karena kalau tampar pipi kiri, kita kasih apa? Kaki kanan. Tapi Yesus berkata, kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, saudara, berikan pengampunan itu dengan kasih karunia. Orang yang enggak pantas diampuni, kasih karunia. Tuhan juga melakukan yang sama. Saudara. Karena itu Tuhan pernah berkata begini, Tuhan itu memberikan matahari bukan hanya kepada orang baik. Betul enggak? Dia berikan kepada orang yang jahat juga berikan yang sama. Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Jadi kita perlu juga memperlakukan orang lain juga seperti Tuhan memperlakukan kita. Karena itu dikatakan, demikianlah orang yang tidak mengampuni saudaranya akan diserahkan kepada Al-Qudus atau dihukum. Nah, suatu pengampunan itu harus diberikan dengan kasih karunia. Jadi kalau kita melihat orang yang nggak pantas diampuni, kita berikan pengampunan. Nah, kalau sudah punya perspektif ini, saudaraku, yang pertama sudah kita nggak mengambil haknya Tuhan, penghakiman bukan hanya kita, menghukum itu bukan hanya saya. Terus kemudian yang kedua kita memiliki perspektif Tuhan. Bahwa orang boleh jahat dengan kita, tapi Tuhan akan rubah yang baik. Rancangan Tuhan untuk saya adalah yang terbaik. Dan yang ketiga, ekspresikan kasih Tuhan. Jadi tunjukkan kasih kepada orang. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, sama dengan orang lain.
Tapi kalau kita berbuat baik dengan orang yang jahat dengan kita, itu yang membuat kita berbeda. Jadi, aku yang ketiga, yang terakhir, ekspresikan kasih Tuhan. Udah bangkit berdiri. Sorry, lambat. Ada satu lagu, boleh ya kita nyanyi lagu ini, Sejauh Timur. Bisa dibantu. Nyanyikan lagu ini, Sejauh Timur dari Barat, Kau telah membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. terima kasih Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar. Betapa besar
kasih pengabdianmu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara, saja saudara renungkan sejenak bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Untuk kita bisa mengampuni orang lain, kita perlu memahami bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Karena Tuhan telah mengampuni kita, kita juga mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Sore hari ini, saudaraku, mungkin ada di antara saudara yang sulit untuk mengampuni orang lain. Mari sore hari kita renungkan sejenak. Saudara lihat bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Kita mau lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Yusuf dia bisa mengampuni orang lain. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak mau mengambil haknya Tuhan. Dia mengampuni. Dia melakukannya dengan kasih karunia. Dia telah diampuni karena kasih karunia. Juga dia memberikan pengampunan dengan kasih karunia. Sore hari ini, mari kita renungkan sejenak. Kalau kita sulit mengampuni, mari kita lihat pengampunan Tuhan. Bahwa dia telah mengampuni kita. Mari sore ini kita mau lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai kita. Mungkin papa, mama, saudara sudah melukai kita. Kita melepaskan pengampunan. Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, atau bahkan mungkin pemimpin kita telah melukai kita. Mari kita lepaskan pengampunan. So, jangan biarkan algojo-algojo melukai kita, menggocok hidup kita. Jangan kasih kesempatan pada setan. Mari kita lepaskan pengampunan. Bapa, kasih-Mu yang besar, yang sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Bahwa sore hari ini kami melepaskan pengampunan kepada semua orang yang pernah melukai kami. Yang pernah memperlakukan kami dengan gak adil. Yang pernah mengkhianati kami, menyakiti hati kami. Yang pernah merendahkan kami, menghina kami, menginjak-injak kami. Kami mau mengampuni mereka, Tuhan. Kami melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Kami mau mengampuni mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari kasih-Mu yang besar Tuhan. Menyembuhkan Tuhan luka-luka dalam hati kami Tuhan. Membalut luka di dalam batin kami Tuhan. Kasih-Mu yang besar memenuhi kami. Menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan.
Terima kasih Bapa Surgawi. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Amin, amin. Kami mau berjalan di dalam pengampunan. Kami mau hidup dalam pengampunan Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih sore hari ini berkat untuk setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Sudah kembali saya. Terima kasih Bapak Pendeta, firman-Nya luar biasa hari ini. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk persembahan. Sebelumnya ada yang belum dapat amplop persembahan, boleh angkat tangan? Sudah semua ya? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini. Kau izinkan kami berkumpul di tempat ini, mendengarkan firman-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Winadi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, mengundang Bapak Ibu Saudara menghadiri pembukaan Sinode Gereja Bethel Indonesia ke-17 di SICC Sentul pada hari Rabu tanggal 23 Agustus mulai jam 3 sore sampai jam 6 malam. Saudara akan diberkati oleh para hamba Tuhan dan tim musik yang luar biasa dalam pesta malam ini. Ini gratis terbuka untuk umum dan interdenominasi. Keesokan harinya akan ada Pastors Conference dan saudara juga bisa mengikutinya pada 24 Agustus hari Kamis jam 8 pagi sampai setengah 9 malam karena ada belasan hamba Tuhan dan juga termasuk
dua menteri yang akan berbicara di dalam plenary session dan juga lokakarya dan KKR. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Ini mendaftar dan biayanya murah, Rp100.000, terbuka untuk umum, interdenominasi. Sampai jumpa pada waktunya dan saudara akan dilawan Allah secara luar biasa. Shalom. Demikian program kalau hari Minggu Shalom semua warga kerajaan. Kita bersyukur kita punya Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi kita mengasihi Tuhan itu bukan abstrak. Seperti orang-orang yang lain yang bukan di dalam Kristus, Tuhannya tidak mau dipersekutukan, tidak mau misterius sehingga tidak bisa tahu how to love God. Tapi contoh dalam Yohanes pasal 15 digambarkan suatu hubungan yang sangat erat, di mana Kristus adalah pokok anggur yang sejati, kita adalah ranting-rantingnya, caranya, dan buah itu ada di carang. Dan jangan lupa, carang tidak menghasilkan buah, carang cuma memegang buah. Karena yang penting itu adalah pokok anggur itu sendiri dan akarnya. Dan dikatakan Bapa adalah pengusahanya. Nah, pengusaha itu produser. Kita melihat dalam ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku. Ini satu rumus saudara, di mana kenapa Kristus bisa mengasihi murid-muridnya sedemikian rupa? Karena dia telah menerima kasih pada Bapa dan dia tahu dia dikasih oleh Bapa. Di dalam perintah yang pertama itu tentang mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, dan tandanya mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, tidak menerima dirinya sendiri, bahkan tidak mengampuni dirinya sendiri, tidak mungkin melakukan perintah Tuhan ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Yesus, tinggallah dalam kasihku. Kita cuma suruh tinggal, kita cuma disuruh melekat, kita tidak disuruh produce. Ya, puji nama Tuhan. Sebab kasih yang dimaksudkan adalah agape. Agapao itu kata kerja. Ya, dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dan ini kuncinya. Bagaimana kasih Tuhan? Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jadi menuruti perintah Tuhan, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tanda mengasihi Tuhan itu taat pada perintah Tuhan. Kalau apa yang sedang bekerja di dunia ini? Lawlessness. Ada pelajaran paling berbahaya dari beberapa gereja, yaitu antinomian. Ya, anti itu melawan, nomian itu nomos, hukum, ya, ketetapan, ya, peraturan. Suka berontak, saudara ya. Yang laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, melawan daripada
Yes. Wow, oke, kita sambut Kingdom Generation di tempat ini yang luar biasa. Kasih aplaus dulu buat anak-anak kita. Haleluya. Wow. Kalau ada orang tuanya boleh maju ke depan juga ya, mendampingi anak-anak di depan ini. Boleh diwakilin dari mama atau papanya. Yuk kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan, kita memberkati generasi di tempat ini. Haleluya. Kegaralah Masya. Yes. Yuk arahkan tangan kita. Siap. Amin. Haleluya. Bapak, kami memberkati generasi-generasi di tempat ini Tuhan. Di mana ini adalah biji matamu Tuhan. Engkau yang sudah menenunnya dari kandungan, bahkan Engkau memiliki masa depan bagi mereka ya Tuhan. Yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Hamba memberkati Arka Tuhan. Hamba memberkati Jasmine, hamba memberkati Jael, hamba memberkati Iel, Kathleen, Abigail, Vina, hamba memberkati Zek, dan hamba memberkati Sherin ya Bapa. Berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan. Memberikan hikmat bagi mereka untuk memimpin di dalam kehidupan anak-anak mereka, kehidupan dalam keluarga mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah mereka terus menuntun di dalam hidup, di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak mereka dipelihara dan anak-anak mereka diberikan kasih Kristus ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memancarkan kasih karunia demi kasih karunia ya Bapa. Dan biarlah keluarga ini memancarkan kasih-Mu ya Bapa. Belajar untuk saling mengasihi, belajar hormat akan Tuhan dan menghargai orang tua. Dan biarlah melalui anak-anak ini Tuhan, mereka akan menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang sukses. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan di dalam kebenaran, maka Tuhan selalu membuatnya berhasil dan beruntung ya Bapak. Diberkati masa studinya dan diberkati kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 God bless you. Semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ingat ya tadi ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasih itu sabar. Ya, 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungannya diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Kita mengasihi Tuhan, kita mampu mengampuni buat sesama kita. Kita tunjukkan kasih Tuhan buat setiap kita. Ya, tadi waktu kita tinggal di dalam kasih, kasih itu ada di dalam kita. Kita praktek mengasihi dengan mengampuni. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu yang sungguh menjadi berkat. Biarlah damai sejahtera itu selalu ada di dalam setiap kita. Haleluya. Liriknya boleh kasih. Hafenu shalom aleichem. Hafenu shalom aleichem. Hafenu shalom aleichem. Hafenu shalom, shalom, shalom aleichem. Hafenu shalom.
kedua tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang selalu menuntunmu, menyertaimu dari hari ini sampai Maranatha. Apapun yang kau perbuat di dalam kebenaran, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung di dalam keluarga, di dalam bisnismu, di dalam studimu, di dalam pekerjaanmu. Tuhanlah yang selalu menyertai dan Tuhanlah yang memampukan. Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.